Kalian tuh viral itu waktu zamannya kuliah atau gimana ya ini ya pas zaman dulu? Kita balik lagi nih ke waktu zaman viralnya deh. Kuliah ya tak ya, 2010. 2010. Itu kalian Ha-ha. berarti masih semester berapa tuh berarti? 3. Oh semester 3. Semester 3 ya. Semester 3 benar. Langsung Jadi tuh, awal-awal heeh. kuliah kita kan belum banyak temen kan. Jadi aku selalu main sama Jojo pulang kuliah. Dasar kau keong racun, baru kenal wes ngajak turu. Udah bersama kita Sinta dan Jojo. Halo Sinta, hai Jojo. Halo. semua. Nih Sobat 7 udah lama banget nih nggak ngeliat nih, terakhir tuh kalian pasti liatnya tuh cuma di media sosial. Sekarang udah banyak di FYP lagi nih kayaknya. Kalian aktif TikTokan nih kayaknya sekarang ya. Udah naik lagi nih di permukaan. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sih sekalian berdua dari Sinta coba misalnya? Kalau aku sibuk jadi ibu rumah tangga, sibuk kerja juga, dan sibuk bikin konten-konten juga ya sehari-hari. Kalau Jojo, Halo, iya kalau aku sekarang sama ibu rumah tangga, anak satu lagi gemes-gemesnya, lagi nganter-nganter sekolah, terus juga banyak ya endorse juga gitu sekarang alhamdulillah. alhamdulillah wa syukurillah ya kalian berdua ya. Udah sukses Iya, dengan intinya jalannya itu. masing-masing. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat, Iya. kalian ini pasti netizen ngelihat nih banyak perubahan nih kayaknya nih. Kalau dari Jojo ngelihat Sinta, perubahannya Sinta apa nih? Kalau aku Heeh. ngelihat Sinta sekarang, hebat banget. Sinta tuh, aduh, Masya udah deh. Allah. Masya Allah banget ya. Pokoknya segala bisa. Dia tuh sekarang tuh pokoknya benar-benar jadi wanita yang sesungguhnya ya Teh. Wah, mantap. Wanita Bisa sesungguhnya. masak, Ya, alhamdulillah ya Allah. bisa jahit, bisa apalagi baking. Udahlah pokoknya wanita idaman banget ya nggak? Ya nggak Udah- ya? Kalau udah jadi role cewek harus model. kayak gitu, harus punya skill gitu. Kalau misalnya Sinta ngelihat Jojo nih, sekarang perubahannya apa? Kalau Jojo sekarang semakin solehah ya, udah kelihatan amin, Masya Allah. berhijab. Terus makin sabar juga, semakin keibuannya itu keluar banget. Terus juga semakin cantik pastinya. Sinta, bisa aja ya. Ini namanya ternyata bisa talk show aja. saling memuji lebih tepatnya ya, kita lebih Iya, berdua ini. harus. Jadi sesama wanita kita harus saling memuji gitu loh. Ini kalau misalnya kita ngomong-ngomong tentang perubahan gitu ya, pasti kan perubahan itu ke positif ya yang kita mau mah ya. Amin. Kalau misalnya kalian berdua nih sekarang kan viral lagi nih, viralnya Iya. tuh kayak dulu lagi nggak sih, masih suka joget-joget atau sekarang lebih ke memberikan ceramah atau ngasih tahu tips hidup atau gimana nih? Kalau misalnya Sinta dulu deh. Kalau aku sih konten-konten aku yang sekarang itu macem-macem ya, asal menghibur. Misalnya yang penting jadi diri sendiri aja. Aku juga suka editing juga, suka menjahit juga. Jadi aku sebisa mungkin jadi positive vibe gitu buat orang-orang di sekeliling aku gitu. Bagus banget. Ini udah bener-bener kata Jojo nih, wanita idaman, wanita sesungguhnya. Kalau Gitu, malu. kalau misalnya Jojo nih apa sekarang membuat konten-kontennya ataupun misalnya dikenalnya tuh mau kayak gimana nih bentukannya? Bentukannya ya, bentukannya sih pengennya ya yang positif ya. Kalau sekarang sih karena udah kita juga udah berumur juga gitu kan ya, paling jadi kita bikin konten-kontennya lebih kayak ke kehidupan rumah tangga, terus yang komedi-komedi ya pokoknya yang menghibur aja lah gitu, nggak yang ini. Kalau Sinta? Kalau aku sekarang ada di New Caledonia, Perancis. Ikut suami aku juga, soalnya kan suami aku kerjanya di sini gitu. Ini kalian berdua benar-benar berbakti, benar-benar wanita mengabdi kepada suami ya. Langsung jawabannya dua-duanya sama ikut suami nih kalian berdua ya. Iya dong. Karena iya dong, kalau ikut suami itulah yang terbaik.
Kalau Sinta nih, yang udah jauh banget Iya. nih dari kita, kalau kita mah masih satu pulau ya, Jojo ya. Yoi. Kalau kalau Sinta nih di Perancis, udah dari 2000 berapa nih berarti di Perancisnya? Pindah ke sini 2013, sesudah menikah ikut suami, 8 bulan menikah ikut suami. Jadi sampai sekarang 2022 itu jadi 10 tahun. Wow, itu dari awal udah bisa bahasa Perancis kah atau pas ngikut suami baru belajar atau gimana, kan di sana mau nggak mau harus bisa nih bahasanya. Jadi sebelum menikah itu aku udah belajar bahasa Prancis di Bandung, di Institut Français Indonesia di Bandung 8 bulan. Nah, jadi pas udah datang ke sini, ya tapi aku kursus lagi di sini di La Croix-Rouge selama 1 tahun untuk basic-basicnya aja. Nah, dari situ udah nggak kursus lagi, dilepas aja. Oh, berarti Bisa udah ngobrol. langsung di medan perang ya, Kak Sinta ngomong Iya, nih jadi bareng orang-orang Perancis. Dilepas, iya langsung aja gitu. Belajarnya langsung sama orang-orang aja, belajarnya di toko, sama pegawai toko, sama semuanya gitu. Oh, alah. Kalau misalnya Jojo nih, Jojo kan udah ikut suami nih, dari Bandung ke Jakarta, culture shock nggak? Iya sih. Sebenarnya nggak juga ya, karena dulu kan waktu viral tuh kan sempat tinggal di Jakarta juga. Cuman kalau sekarang mungkin karena lebih berbaur ya sama tetangga-tetangga gitu. Kalau dulu-dulu kan ya kita paling ya nggak begitu terlalu inilah tahu sama tetangga-tetangga gitu. Kalau sekarang tuh lebih ke apa ya, sosialisasinya lebih banyak gitu kan. Jadi agak yang wow, kok seperti ini, tapi sekarang sih udah biasa. Kayak udah ikut, kayaknya nih dari bau-baunya udah ikut arisan ibu-ibu komplek nih kayaknya nih. Iya, nggak juga sih, nggak arisan, cuman ikut apa namanya, organisasinya aja. Oh, kalau Sinta nih, di sana tuh Ya. tinggalnya tuh di apartemen kah atau misalnya di klaster atau gimana nih ya? Sapakah sama kita nih, Rian dan Jojo, Rian dan Jojo atau gimana nih kalau Sinta? Kalau Sinta sendiri ya tanpa Rian dan Jojo, tinggalnya di apartemen kalau di sini gitu. Jadi gimana Di nih? apartemen, Saling berbaur kah? Atau kan biasanya kan kalau misalnya di apartemen itu kan kalian ada communal space-nya atau udah langsung sendiri-sendiri aja gitu? Kalau di sini kebetulan kurang ya sosialisasinya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu kita hubungannya dari grup Facebook yang apartemennya namanya La Santal. Aku ikutan. Jadi kalau misalnya ada yang kemalingan ditulis aja di Facebook gitu. Aku kemalingan, hati-hati ya. Aku nomor rumah aku segini. Tadi pagi aku kemalingan. Jadi kayak gitu aja. Nggak pernah ngobrol sih. Tapi kalau ketemu paling bilang bonjour aja. Oh, bonjour. Tetap ya menggunakan praja bonjour. Iya. Oh, berarti ini banget ya. Kalau di sana masih berhubungannya lewat Facebook ya. Kalau di sini kan lebih ke langsung aja nyamperin ke pagar tetangga ya, Jojo ya. Iya, ngetok. Terus habis kita ngomongin culture shock nih, kan kita ngikut suami nih. Kalau misalnya Jojo udah ngejelasin nih ibu rumah tangga, tapi kita pasti mau tahu dong, ibu rumah tangga nih pasti ada keluh kesahnya nih yang dialami sebagai Jojo gitu. Kalau Jojo gimana nih keluh kesahnya menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga ataupun ada sajopan lain? Iya, kalau aku sih sekarang gitu semenjak jadi ibu rumah tangga kan ya, bener-bener ngurus anak tuh sendiri gitu. Aku nggak pakai babysitter. Awal-awal aku punya anak gitu kan, mungkin emang aku nggak begitu terlalu aktif di sosmed juga karena emang sibuk juga kan ya gitu, ngurus anak gitu, terus urusan rumah tangga yang lainnya juga gitu kan. Ya kalau sekarang sih alhamdulillahnya anaknya udah agak gede gitu kan ya, jadi bisa nyambi-nyambi lah gitu, makanya sekarang mulai aktif lagi. Tapi overall seneng kok gitu jadi ibu rumah tangga tuh enak. Sebenarnya sebelumnya belum pernah kepikiran sama sekali jadi ibu rumah tangga gitu. Berarti learning by doing ya, ini aja mah quotes-nya. Kalau misalnya kita beralih nih ke Jojo, ke Sinta. Kalau misal ke Sinta, abis asik banget nih sama Jojo nih, kita gara-gara masih satu RT kayaknya ya. Kalau misalnya Sinta, di sana gimana nih? Apakah menjadi Sinta yang sesungguhnya
Atau misalnya terkenal viral juga di Perancis atau gimana nih kalau di sana ngejalanin karirnya? Kalau suami aku punya bisnis di bidang kuliner ya, Oh, F&B. restoran. Restoran gitu. Suami aku chef, Heeh. jadi aku suka bantuin suami aku kerja gitu. Couple goals ya. Kalau misalnya, ini menarik nih kalau Amin. restoran-restoran, kalau kita mah, kita berdua nih Jojo, kita bisa bikin warung nasi uduk ya. Kalau misalnya di Prancis nih lebih menarik lagi, buka apa nih restorannya, F&B-nya apa nih? Ya itu, restoran Indonesia, spesialite Indonesia. Oh, jadi Iya. bener-bener cita rasa Indonesia dibawa tuh ke Prancis tuh. Iya, tapi udah disesuaikan dengan lidah Prancis gitu. Nggak terlalu, rasa Indonesianya nggak terlalu gitu. Oh, nih Kayak nggak pedas gitu. Heeh. Kayak apa masakannya, Soalnya apa kan nih yang bule nggak dijual nih? suka masakan yang pedas. Oh. Banyak, ada rendang, ada mie goreng, ada nasi goreng, ada gulai, ada ayam mentega, banyak pokoknya. Sate. Lengkap banget ya Jo ya. Ini lebih lengkap dibanding kita kalau berdua buka restoran ya kayaknya kita ya. Ada gulai, ada sate, ada semuanya. Ada semua. Nah, kalian tuh viral itu waktu zamannya kuliah atau gimana ya ini ya, pas zaman dulu. Kita balik lagi nih ke waktu zaman viralnya deh. Kuliah ya Tak ya, 2010. 2010. Itu kalian berarti masih semester berapa tuh berarti? 3. Oh, semester 3. Semester 3 ya. Semester 3 benar. Langsung Jadi tuh, awal-awal kuliah kita kan belum banyak temen kan. Jadi aku selalu main sama Jojo pulang kuliah. Terus habis itu kalian nge-cover, terkenal lah tuh, langsung tuh diundang di mana-mana, di stasiun TV lah, di radio lah, di mana-mana. Iya benar. Itu kaget banget sih dulu. Iya. Kaget dan Stres. kalau stres banget, kalau bahasa Sundanya tuh utah uger. Aku sampai nggak bisa makan 4 hari. Udah. Kalau Jojo, kagetnya kayak gimana nih? Misalnya kalian kan dari mahasiswa biasa, terus habis itu tiba-tiba mendadak langsung jadi artis dalam semalam gitu ya, kalau misalnya dibilang mah. Gimana kalau Jojo nih langsung tahajud atau gimana? Enggak juga. Dulu belum hijrah ya. Oh, belum hijrah. Iya, kalau waktu itu sih kebetulan karena aku masih kuliah aktif kan ya. Jadi aku tuh agak-agak shock aja gitu kan. Tiba-tiba aku sebelumnya nggak tahu. Aku dikasih tahu sama temen kampus aku, Jo, lu viral. Nih gini. Hah? Kenapa gitu kan, viral apaan nih gitu kan. Disangkanya tuh karena waktu itu tuh lagi marak video-video yang kita diedit-edit Sure, gitu ya? loh kepalanya. Iya, video-video Dan itu. sempat video sure orang lain artis itu loh dulu. Iya, aku kan waktu itu takut kan ya, apaan, coba lihat gitu kan. Sempet yang nggak mau masuk kampus aja gitu, nggak pede aja. Oh, was-was, lebih ke cemas kalau ini ya, kalau yang Iya. Sintanya shock, kalau Jojonya cemas gitu. Iya, jadi nggak tenang aja gitu kan, kayak orang tuh kayak berasanya kita gitu kayak ngeliatin tuh kayak yang apa sih gitu. Tapi ya aku tuh ya udah gitulah, cuek-cuek aja gitu pas awal-awal. Nggak tahu berarti se-booming itu ya. emang ada pro kontra ya kalau misalnya dibilang, apalagi kan namanya masih maba gitu kan, masih kinyis-kinyis, pasti kan ada rasa nggak enak, tapi di satu sisi kayak terkenal nih gua gitu ya. Tapi di satu sisi harus tetap humble. Iya, bener Terus banget. abis udah terkenal nih kan kalian diundang-undang. Biasanya kalian kayak yang kita lihat zaman dulu TV pasti kalian disuruh untuk nge-cover lagu. Kayak Racun juga nih diundang-undangnya. Iya. Terus abis itu setelah kuliah kalian lanjut kerja dulu kah atau langsung ikut suami atau gimana? Kalau dari Sintanya? Kalau aku waktu itu, waktu booming Keong Racun itu, kita sempat kerja dulu ya Jo ya, di Jakarta. Iya. Sempat kerja sampai akhirnya 2013, aku mutusin untuk berhenti dulu di dunia entertainment, soalnya kan pergi ke luar negeri kan, itu 2013. Jadi kita vakum dari 2013. Kalau perasaan Jojo nih sebenarnya waktu ditinggal Sinta tuh gimana sih di saat lagi mungkin di puncak karir deh ini kayaknya lagi viral-viralnya, gimana nih kalau misalnya Jojo? Iya, kalau aku sih waktu itu sedih banget ya. Sedih tuh bukan karena bukan karena kita lagi
lagi terkenal terus tiba-tiba gitu kan kayak kita tuh langsung vakum gitu, enggak sih, lebih ke ya kan aku sama Sinta tuh udah temenan tuh dari SMA ya, jadi kayak ada yang hilang aja gitu, biasanya sering bareng-bareng gitu kayak yang apa ya, kayak kok kosong ya gitu sih, lebih ke yang kayak gitu aja gitu, sedangkan aku tuh sama Sinta tuh sering, maksudnya ya hampir tiap hari ya Teh ya dulu gitu. Tiap hari, soalnya rumahnya juga dekat. Berarti Iya, jadinya. satu klaster Cimahi gitu ya kalian berdua. Iya. Ya, Oh, Gitu jadi. kalian dari temen SMA berduanya? Iya, SMA. Iya. SMA apa nih? Sekalian nih bisa langsung. SMA 1 Cimahi. Iya. Biasanya kalau nomor 1 berarti unggulan ya, kalau nomor 1 ya. Amin. Iya dong. Kebetulan Sinta juga ini, sebenarnya kita tuh udah ketemunya dari lama ya Ta ya. Sinta tuh anaknya guru SD aku gitu. Iya, berjodoh ya. Katanya loh SMA temu gitu kan. Jadi temen. Kalau di saat Sinta nih kan pergi nih ke Prancis, Jojonya melanjutkan karir kah, melebarkan sayap kah di entertainer atau gimana? Iya, kalau apa sekarang apa Waktu zaman-zamannya masih anget-angetnya ditinggal nih kan, abis itu kan kantoran nih Jojonya. Tapi sebelum itu sempat nggak sih kepikiran buat melebarkan sayap aja nih tetap di entertain atau gimana? Iya, kalau waktu itu sih kebetulan aku karena emang berdua gitu ya sama Sinta, kita tuh udah, maksudnya ya Sinta juga udah nanya gitu sama aku kan gitu, gimana Jo kamu mau lanjutin ya silahkan gitu kan gitu, kalau nggak sama aku juga nggak apa-apa gitu, tapi kalau waktu itu sih aku sama Sinta tuh kayak yang udahlah Tak gitu, kita ya udah gitu kan waktu itu vakum aja Labil gitu kan. juga. Lagi labil. Lagi labil, jadi masih belum terlalu mikir jauh ke depan panjang gitu kan ya Mas ya. Tentang putus hubungan nih kalian antara beda negara gitu. Pernah nggak sih kalian tuh langsung nggak hubung-hubungan atau misalnya ada jeda nih berapa bulan atau berapa tahun nggak komunikasi atau tetap lancar-lancar aja? Hubungannya terputus pernah sih. Karena aku juga kan adaptasi sama lingkungan aku di sini, adaptasi budaya, bahasa, dan adaptasi juga sama keluarga suami. Jadi aku waktu itu jarang banget untuk ngobrol sama siapapun selain sama Jojo juga. Aku jarang ngobrol. Fokus di sini gitu kan, belajar segala rupa gitu. Fokus beradaptasi, tapi lama-kelamaan kita ngobrol lagi sih. Tapi nggak musuhan. Iya. Diem-dieman langsung tiba-tiba ngambek ya. Itu yang ditakutin ya. Iya, Tapi paling ketemu kalau ke Indonesia gitu langsung nangis, curhat langsung semua. Jadi langsung disimpulin gitu, yang 3 tahun hilang itu pas ketemu langsung dicurhatin 3. dijemput di bandara atau bagaimana? Enggak ya, ketemu ya. Kayaknya dari kalian berdua nih, dari video-videonya kan kalian juga hobi gitu nge-cover centil-centilan kayak gitu. Sebenarnya kalian tuh emang udah dari dalam dirinya nih punya sikap-sikap kayak centil-centil senyum yang suka ketawa-ketawa dengan ya di dunia entertain yang kita bisa lihat lah, atau ternyata aslinya introvert banget nih. Kalau misalnya Sinta gimana nih aslinya dari bentukannya nih? Kalau dibilang centil sih kita nggak centil ya, nggak centil dalam konteks yang negatif, nggak kayak gitu. Cuman aku sama Jojo itu kan dulunya kita anak teater, jadi kita emang nggak tahu malu gitu, aktif gitu. Kita emang aktif, Ekspresif suka ya. sesuatu, ekspresif gitu kan kalau anak teater itu. Jadi kita emang, apalagi kalau di depan laptop kan nggak ada yang memperhatikan kita, jadi kita bebas menjadi diri kita sendiri. Cuman dalam keseharian ya agak beda gitu, nggak langsung wow gitu sama orang baru, nggak. Kalau Jojonya? Iya, kalau aku sih sebenarnya sama gitu sama Sinta gitu, nggak terlalu. Kalau buat sama yang belum akrab banget, aku tuh lebih ke diem gitu. Tapi kalau misalnya ya udah kayak satu circle gitu, baru keluar nyablaknya apa segala macem gitu. Jadi nggak bisa terlalu dibilang sosialisasi gampang,
gampang, tapi support. nggak bisa terlalu gitu. Ya lihat-lihat orangnya dulu lah gitu. Kalau di antara Jaim. kalian, yang lebih bawel tuh siapa sih, Sinta atau Jojo? Cinta lah. Oh, Sinta. Aku langsung diam. Berarti Karena kalau merasa- Bapaknya sama dia. berarti kalau misalnya ada pertanyaan siapa yang paling penyabar gitu-gitu, udah pasti jawabannya Jojo. 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 Tapi kebanyakan pada salah paham juga karena aku bilang Jojo penyabar. Tapi kan aku juga kan penyabar. Di saat Jojo suka nangis-nangis, siapa yang menyabarkan dia? Kan aku. Kalau dia kesurupan siapa yang bacain ayat kursi? Kan aku. Oh, suka Berarti Jojo suka kesurupan. Kenapa kok suka kesurupan ini? Ya. Dulu. Nggak tahu, Iya. aku tuh agak sensitif gitu. Oh, Kalau sensitif. misalnya nggak tahu ya dari dulu tuh kayak kalau ke tempat yang gimana gitu kan suka tak suka gitu. Terus Oh. Indah suka apa sih Jo suka gitu. Dianya tuh suka kayak yang Dan jiper aku korbannya. Iya. Suka ngereok nggak tiba-tiba kesurupannya ngereok gitu atau bagaimana nih? Ya waktu itu pernah di perjalanan naik mobil. Kita ada acara ke pedalaman gitu, pokoknya di Banten. Terus waktu kita mau pulang di tol itu dia itu kesurupan. Matanya itu pas aku panggil, Jo, pas aku panggil gitu. Matanya tuh udah melotot. Kanan kiri. Lapar kali itu mah. Astagfirullahaladzim. Nggak jawab. Aku bilang, Jo nggak jawab, matanya ke kanan kiri melotot gitu. Terus bagaimana? Langsung sama aku dibacain ayat kursi seperjalanan itu. Iya, terus Pokoknya kita kan Jojo mah kita kan satu kamar ya, Tak. Kita kan satu kamar ya di kosan. Dia tuh sampai ngomong ke kamar yang sebelah, aku nggak mau tidur sama Jojo. Terus aku Iya. yakinin, nggak kok Tak, aku udah nggak apa-apa. Aku langsung gitu. Oh, menyadarkan diri sendiri ya. Ngasih tahu nih, enggak kok nggak kenapa-napa nih. Lah, Lucu banget. kalau misalnya sekarang kalau kan udah beda negara nih, udah beda benua lebih tepatnya ya. Kalau misalnya Iya. Jojo kesurupan, siapa dong yang nyadarin? Suaminya lah. Suami lah. Aku mah udah tenang di sini. Dadah. Enggak, sekarang aku Silakan, nggak Mas. pernah kayak gitu kok. Udah enggak. Oh, berarti udah ditutup tuh mata batinnya berarti mungkin ya. Iya. Karena Lebih ke- suami aku yang kesurupan. Ini tapi ngobrol-ngobrol kayak gini, kalian kangen nggak sih? Maksudnya kayak terakhir kalian ketemu tuh, tadi di bincang-bincang tuh 2020 ya? Terakhir ketemu tuh. Heeh. Kangen Kira-kira banget lah. kangen lah orang dari awal udah bestian. Ada nggak sih ke depannya nih dari Sintanya bakal balik lagi nih ke Indonesia buat meet and greet mungkin bersama Rian dan Jojo atau misalnya private meeting, dinner gitu? Ada nggak kira-kira? Ada sih rencana ya nanti tahun depan aku mau pulang ke Indonesia, terus mau tinggal beberapa lama di Indo. Mau menghibur masyarakat Indonesia, insya Allah gitu. Soalnya Amin. alhamdulillah banyak yang nyemangatin juga. Iya sih, berarti ini Sobat 7 nih yang udah fans garis kerasnya nih Sinta dan Jojo, catet nih kalau boleh tahu nih, kan cuma sneak peek doang nih. Kira-kira bulan apa tahun depannya? Masih belum tahu atau perkiraannya gitu? Ya pokoknya tunggu tanggal mainnya. Kayak udah langsung aja pantengin kayaknya dari Misterius TikToknya, Instagramnya ya. Iya, pantengin aja di TikTok, pasti aku langsung update. Instagram juga. Nih seru-seruan kayak gini jadi inget zaman dulu kalian tuh bikin video keong racun lagi nih. Nah, waktu kalian bikin video keong racun tuh awalnya nih pasti pernah rahasia ilahi yang kita akan ungkap nih di Sobat 7 nih. Awalnya siapa sih yang pencetusnya bikin video nih yang kayak, Jo ayo kita buat nih Jo, atau Sinta nih ternyata yang buat sendiri ngajak Jojo? Kita. Awalnya aku emang suka bikin video dari 2008 sama pacar aku atau aku sendirian depan laptop aku selalu bikin video. Udah gitu waktu 2010 aku ajakin Jojo. Sebenarnya aku ajakin semua teman-teman aku karena kan selalu aktif gitu. Aku ajakin semua teman-teman aku yang mau gitu. Dan Jojo yang selalu setia ada di samping aku gitu, selalu Mantap. ayu orangnya gitu. Jadi ya udah sama Ayuan. Jojo. Ayu person aku mah. Iya.
Jo Ayu ini Ayu, katanya Jo Ayu itu Ayu gitu. Terus kalau boleh tahu juga nih, kenapa tiba-tiba langsung nge-blow up gitu? Kamu uploadnya di mana nih waktu itu? Jadi waktu itu aku kan suka uploadnya di Facebook sebenarnya kan, untuk ngebalas video lucu-lucuan dari pacar aku kan, yang lagi long distance. Nah udah gitu, ya waktu itu masih pacar. Nah udah gitu, karena fail terus, gagal terus upload di Facebook itu. Mantannya Jojo itu ngasih tahu, ya udah kamu upload aja di YouTube katanya, nanti kamu ambil linknya, terus kamu masukin ke Facebook, kasih lihat ke pacar kamu katanya gitu. Cuman sesimpel itu, aku nggak tahu YouTube itu apa. Dan besoknya langsung banyak banget itu komen ratusan atau ribuan gitu. Langsung aku hapus lagi videonya. Oh, sempet dihapus banyak berarti yang videonya? udah langsung dihapus besoknya. Dan ternyata udah ada yang nge-save dan di-upload lagi. Itu komentar-komentar dari orang tuh gimana nih? Dari apakah positif kah atau negatif kah atau malah kayak ya lanjutkan atau gimana? So far sih positif ya, cuman lebih ke kayak cowok-cowok gitu, cowok-cowok. Kayak Takut kan? cantik gitu. Kayak ya cantik lagi gimana kayak gitu. Kaget karena kita kan nggak pernah jadi pusat perhatian. Betul. Jadi langsung dihapus videonya. Tapi kalau kalian sendiri nih nanggepinnya tentang komentar positif atau negatif gitu ya, mungkin lebih ke negatif sih kan, yang kadang suka agak menyentuh hati gitu ya. Itu kalian gimana sih nyikapinnya kalau dari Jojonya? Iya, kalau aku sih jadiin motivasi aja gitu ya. Selama itu nggak bener gitu ya, kita kenapa harus kenapa harus trigger gitu, terprovokasi gitu. Jadi lebih ke ya udah kita kan sekarang berkarya dan juga ya manfaatin momen itu sebaik-baiknya gitu. Jadi sih kalau yang komentar negatif gitu sih kita ya udahlah gitu. Berarti dari beliau udah menyikapinya udah secara optimis dan positif ya. Iya. Kalau dari Sintanya? Ya kalau aku sih sama ya, hampir sama kayak Jojo. Kalau aku sih masa bodoh ya. Kalau orang mau ngomong apa, soalnya kan kita juga nggak ngerugiin mereka gitu. Terus selama itu positif juga, kenapa enggak? Toh kalau misalkan mereka di posisi kita, pasti mereka bakal ngelakuin hal yang sama gitu. Wow, ini bener kan? Quotes of the day banget ya. Asli ini quotes of the day banget. Bener-bener. Kalau misalnya mereka di posisi kita, ya mereka juga pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Iya benar-benar. Benar-benar. Ini jatuhnya, jujur ini ada pertanyaan, tapi udah dijawab nih sama kamu. Punya pesan buat konten kreator yang mendadak viral. Kayak itu udah kata-kata mutiara kalian tuh udah jadi jawabannya, tapi bolehlah ditambahin aja. Gimana sih pesannya buat artis-artis yang mendatang yang bakal mendadak viral nih? Kalau dari kalian yang udah alumni ini gimana nih? Kalau aku sih tetap semangat ya gitu, tetap berkarya aja, nggak usah dengerin omongan orang. Mau lebih banyak negatifnya, ya kalian bawanya maju aja terus sama karya kalian. Jadi nggak usah terlalu terpengaruh sama sekitar, karena yang bisa bikin kalian maju ya kalian sendiri gitu. Ya kalau dari aku sih, kalau kalian bisa viral, berarti kan orang suka sama kalian. Dan itu rezeki kalian, rezeki datangnya dari Allah gitu kan. Ya udah, manfaatin aja dulu rezeki yang datang dari kalian. Jangan mikirin apa kata-kata orang, benar-benar kata-kata orang itu yang nggak baik itu nggak ada manfaatnya sih. Wah. Jadi takutnya jadi berubah jadi acara talk show yang motivator ya ini kita ya. Iya, beneran. Bagus. Sobat Uji nih boleh nih diulang-ulang nih bagian akhirnya. Ini bagus banget dari pesan dari Sinta sama Jojo yang alumni mendadak viral ini. Nah buat closing sekalian, kita bakal puterin nih lagu yang jadi anthem kalian nih. Dasar kau keong racun, baru kenal ngajak tidur. Ngomong gak sopan santun, kau anggap aku ayam kampung. Kau rayu diriku, kau goda diriku, kau colek diriku. Ku takut sekali, tanpa basa-basi kau ngajak happy-happy. Kau
Oke, seru banget nih bincang-bincangnya antara Sinta sama Jojo. Jadi balik nih nostalgia kayak 2013 lagi nih. Makasih banyak buat Sinta sama Jojo. Semoga sukses buat kalian masing-masing di benuanya masing-masing. Dan kayak kalau kita Sinta sama Jojo mah udah beda benua, tapi kalau Rian sama Jojo mah masih ya, mungkin kita bisa meet up ya, ngobrol-ngobrol ya. Oke, kalau gitu. Dadah. Dadah semuanya. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.